Selamat siang Pak Teddy, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Iya, Gimana Ibu Mary, sehat? alhamdulillah Pak, sehat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran ya Pak. Iya, amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Nah, kira-kira gimana nih? Ada apa Pak Teddy menghubungi saya ke sini hari Ya, ini? ya, jadi maksud saya Bu datang ke sini, saya ingin menceritakan akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas itu merasa kurang sopan dan terkesan kurang menghargai kepada saya selaku wali kelasnya gitu Bu. Saya juga Hmm, mencoba gitu Bu awalnya menanyakan kepada mereka itu kenapa kalian seperti itu. Nah, sebagian besar menjawab karena enak ya kepada Bapak itu seperti teman sendiri. Awalnya saya memposisikan diri itu sebagai teman untuk mereka. Nah, saya juga merasa ketika saya memposisikan diri, saya sebagai teman kepada mereka itu di tahun-tahun sebelumnya itu sangat berhasil gitu Bu. Akan iya. tetapi untuk tahun sekarang itu malah seperti bumerang untuk saya Bu Meris. Ya Oh seperti iya. itu. Jadi mereka kurang menghargai Bapak ya gitu. Nah, Iya. kira-kira tujuan obrolan kita hari ini, tujuan Bapak mengajak saya untuk berbincang-bincang hari ini, apa ya Pak tujuannya? Ya, jadi tujuannya Ibu kemarin kan saya pernah ke Ibu itu menghubungi misalkan lewat WA, katanya pengen ngajak ngobrol ataupun juga saya ingin bertanya-tanya gitu terhadap Ibu. Jadi saya sebenarnya ingin menemukan cara Bu, cara saya ingin menemukan solusi bagaimana nih siswa saya di kelas 8 Ibu ya, ini bisa bersikap lebih sopan dan menghargai saya sebagai wali kelasnya gitu Ibu. Inti dari tujuan saya datang ke sini itu ingin curhat tentunya Bu, ingin ngobrol, ya Ya, ngobrol bareng dengan Ibu gitu, seperti itu Bu. iya. Nah, kira-kira Bapak dalam melakukan itu kendalanya apa mengenai permasalahan Bapak itu? Sehingga peserta didik kurang menghargai Bapak gitu dalam sehingga Bapak belum bisa bersikap lebih tegas kepada peserta didik. Apa Ya. yang menjadi kendalanya, Pak? Iya, jadi seperti ini Bu, menurut saya dalam kendala terbesar itu saya belum bisa tegas kepada mereka, karena mental mereka itu belum kuat dan juga tidak sekuat anak-anak tahun lalu ya Bu. Jadi saya merasa seperti itu karena apa ya, memposisikan diri sebagai teman karena saya waktu itu belum belum gitu, belajar tentang posisi kontrol dulu ya Bu Meris. Jadi saya merasa posisi kontrol teman adalah satu-satunya, akan tetapi, apa ya namanya, cara untuk yang lebih dekat kepada anak-anak itu ternyata salah. Iya, Nah, ketika saya memposisikan diri sebagai manajer, itu kan ada tegas-tegasnya gitulah Bu Meris ya. iya. Nah, itu kendalanya adalah mental mereka Bu ya. Mental Mm-mm. mereka itu ketika saya menjadi tegas, jadi anak itu malah menangis. Ya, Nah, dan juga ngerasa saya itu tidak seperti biasanya, seperti itu Bu Meris. iya, jadi itu yang menjadi kendala Bapak ya. Nah, kira-kira harapan Bapak untuk peserta didik itu seperti apa? Iya Bu, jadi bisa dikatakan seperti itu Bu. Jadi saya Bu, jadi saya itu kan tadi awalnya kalau tegas itu juga menangis dan juga tidak mau sekolah dan akhirnya jadi suatu permasalahan ya baru lagi gitu. Mm-mm. Terus juga saya khawatir kalau saya seperti itu tindakan mereka itu misalkan tidak mau lagi cerita-cerita apa-apa Oh ke iya, saya gitu Bu ya. Jadi mm-mm. karena sudah ada gips ya seperti itu yang tentunya saya pun juga kalau mau berbicara atau gimana itu ada gimana ya dipikirkan dulu itu bagaimana ini cara berbicara kepada anak Iya, tersebut. Nah, mm-mm. sedangkan untuk menggali kebutuhan peserta didik itu kan salah satunya dengan menjalin kedekatan dengan mereka gitu ya Bu Meris. Iya. Nah, Bapak, mengenai permasalahan ini kan kalau Bapak beri nilai satu Ya. sampai 10, kira-kira, di skala mana permasalahan Bapak dan peserta didik ini? Iya, tadi misalnya mungkin ya Bu ya, dari diri sendiri saja Bu Meris ya. Jadi saya tidak menilai siswa tapi diri saya Iya, sendiri aja. Untuk menilai dari anak-anak juga kan itu berbeda-beda. Ya gitu, kalau misalkan saya bisa menilai diri sendiri, mungkin dari 1 sampai 10 saya berada di skala 5 gitu seperti itu Bu. Kenapa iya, saya bilang di skala 5? Ya karena memang
saya juga ngerasa belum optimal untuk menuntun murid ya untuk menjadi karakter yang lebih baik dan juga sopan. Terus saya belum konsisten untuk memposisikan diri saya sebagai posisi control manager seperti itu. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, ya saya pun juga memposisikan diri sebagai posisi control manager. Terus ada yang mentalnya juga belum kuat, nangis, akhirnya saya besok seperti apalagi gitu ya. Jadi Iya. dari saya jadi dari pembicaraan barusan itu saya pun juga belum konsisten gitu Bu, belum konsisten dengan apa gitu, dengan apa misalkan yang telah saya gimana ya, peraturan-peraturan yang telah saya ikuti ya, untuk bagaimana cara siswa itu agar misalkan dari tadinya tidak sopan menjadi sopan kembali. Jadi Ya. secara perlahan lah seperti itu Bu Mm. Meris. Bagaimana rencana Pak Teddy untuk melakukan perubahan itu menjadi lebih baik? Misalkan tadi dari posisi kontrol teman menjadi manajer gitu. Dari skala 1 sampai 10 akan Ya, apakah ada 8 misal 9 gitu? Bagaimana ya. Pak Teddy? Jadi dari tadi Bu ya, jadi dari kalau saya ya karena mungkin menurut saya juga anak-anak masih jauh gitu Bu ya, masih jauh dikatakan sempurna ya Bu. Ya untuk karakter yang sangat baik saya berharap tidak muluk-muluk Bu sampai 8 sampai 9 lah Bu. Ya Mm. seperti itu. Ya. Iya. Nah, rang- eh, apa yang akan dilakukan pertama untuk melakukan perubahan itu, Pak? Ya, tentunya saya pun juga Bu berpikir yang akan bisa saya lakukan berusaha membimbing ya pastinya. Ya ini pun juga untuk meningkatkan motivasi mereka agar mereka selalu bersikap positif. Terus jadi menghargai guru dan juga salah satunya yang bisa dilakukan itu saya sudah membuat dan menerapkan keyakinan kelas. Ya di Iya. kelas dari kelas 8 yang sudah disepakati bersama waktu pas ya pas awal-awal tahun ajaran baru gitu Bu Meris. Mm-mm. Setelah itu kita sepakati bersama untuk keyakinan kelas dan saya apa ya namanya akan berusaha untuk memaksakan diri untuk kondisi konsisten yang memposisikan diri sebagai manajer seperti itu lalu menerapkan segitiga restitusi ya tentunya terus juga dari misalkan bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan wali murid juga itu penting ya ternyata dari hasil menerapkan hal strategi seperti itu tentunya jadi saya seperti ya sepertinya akan berkolaborasi dengan wali murid untuk terus apa namanya mengawasi perilaku anak-anaknya di rumah seperti itu Bu. Iya, jadi dalam waktu dekat ini Pak Teddy akan melakukan merubah posisi kontrol ya yang tadinya posisi kontrol teman menjadi Ya, manajer, kemudian menerapkan segitiga restitusi dan ya, juga berdasarkan keyakinan kelas. Nah, ya. kira-kira eh, minggu depan atau bulan depan nih Pak Teddy akan melaksanakan dalam waktu dekat ini? Ya, sepertinya Bu, kalau keyakinan kelas memang sudah berjalan ya Bu. Jadi setiap hari, setiap pagi itu kita mengikrarkan keyakinan kelas. Lalu jika Bu Meris bertanya apa ya kira-kira dilakukannya dalam waktu dekat, sepertinya saya akan melakukan ataupun juga memaksakan diri untuk konsisten memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manager seperti itu yang akan saya lakukan. Iya. Baik, Pak Teddy. Gimana? Ada rencana lain selain mengubah posisi kontrol Ya, jadi untuk rencana Pak Teddy ini? ya tentunya Bu lebih cepat lebih baik Bu ya. Oh iya, Sebenarnya Bu Mary saya akan mencoba setelah kita berbicara nih, kita melakukan pembicaraan ini, saya coba insya Allah mulai besok saya akan melakukan apa namanya mengubah posisi kontrol dari teman menjadi manajer. iya, Dan sebenarnya yang dibutuhkan adalah konsisten ya Bu, gitu ya Bu. iya. Nah, Harus konsisten itu konsisten lebih ya, Pak. tepat ya. Nah, kira-kira yang menjadi komitmen Bapak nih apa mengenai rencana yang Bapak akan laksanakan? Kira-kira ada yang mengawasi Bapak siapa gitu sehingga Bapak konsisten melaksanakan rencana yang akan Ya. Bapak lakukan itu? Ya, baik Bu Meris, yang menurut saya yang akan membantu saya siapa dan apa ya Bu, tentunya
yang membantu saya untuk menjaga komitmen itu sudah pastinya seluruh warga kelas, karena kan ini permasalahannya di kelas ya Bu. Ya, saya Iya. juga di sini akan meminta diri saya dan peserta didik di kelas. Tentunya saya akan di sana akan berkomitmen, dan juga harapan-harapan yang tadi saya rencanakan saya akan share ke peserta didik. Saya dan juga akan meminta ya, pertanyaannya adalah apa yang membantu saya untuk menjaga komitmen itu. Yang pertama tentunya tadi Bu ya sudah dilakukan mengikrarkan Iya. keyakinan kelas di setiap paginya, seperti itu akan punya atau namanya yang dilakukan di setiap pagi, dan alhamdulillah sih Bu, maksudnya ketika di dalam kelas ya, keyakinan kelas yang sekarang-sekarang terus juga diikrarkan setiap pagi, alhamdulillah pengaruhnya sangat luar biasa ya. Iya, Hanya sedikit alhamdulillah seperti ya, itu Pak. ya, alhamdulillah. Iya. Ya, jadi yang namanya jadi tadi pun juga bisa dikatakan apa ya namanya, tidak tutup mata juga Ah, seperti iya. itu Bu, bahwa proses sedikit itu akan lebih terus ya dilaksanakan akan, dan juga nantinya kedepannya akan menghasilkan sesuatu yang memang apa yang kita harapkan gitu. Iya, jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu Ya ya, Pak? seperti itu Bu, Iya. betul ya. Yang Nah, penting Bu, walaupun nyangkutnya hanya sedikit ya Bu, alhamdulillah ya, iya, sedikit pun juga. namanya juga kita berusaha ya, Ya, Pak, betul betul Bu, iya berikhtiar ya. iya. Setelah ini, eee, apa perasaan Bapak setelah melakukan pembicaraan, ngobrol-ngobrol nih sama Iya. saya, apa yang Bapak rasakan? Ya, tentunya Bu, perasaannya setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Meris itu alhamdulillah, tentunya serasa lega gitu Bu. Serasa lega, dan juga, setelah ngobrol dan ketemu langsung dengan Ibu, tentunya ada suatu inspirasi, dan juga saya bisa sharing gitu mengenai permasalahan yang saya hadapi, sehingga menemukan jalan keluarnya. Pokoknya lega, bahagia, bisa bertukar pikiran gitu Bu. Ya, dan juga saya Iya. bisa menemukan solusi. Jadi kalau misalkan punya masalah sendirian, itu tidak ada teman curhat, mungkin Iya. permasalahan pun tidak akan bisa terselesaikan ya Bu Meris. Iya, betul, Ya, Pak. alhamdulillah ya Iya, berkat alhamdulillah adanya ya, Pak. ya berkat adanya Bu Heeh. Meris itu punya waktu ya, dan punya waktu Bu Meris ada suatu misalkan waktu, dan juga mendengarkan permasalahan saya, keluh kesah saya, terus juga saya bisa menemukan solusi. Ya, lalu saya bisa menentukan langkah selanjutnya itu seperti apa. Apa namanya, jalani ya, dari hasil ya ngobrol, dari ucapan misalkan ngobrol-ngobrol barusan, dari percakapan kita hari ini gitu, Bu. Iya. Eee, dari percakapan kita nih hari ini, Pak Ya. Teddy sudah menemukan kesimpulannya? Tentu mah Bu, ya yang saya dapatkan dari pembicaraan kita, tentunya kesimpulannya adalah setelah berdiskusi dengan Ibu Mary, saya bisa ya menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu rendahnya sikap peserta didik. Ya, yang Iya. itu tadinya tidak menghargai guru, menganggap guru itu sebagai teman, kurangnya sopan santun, juga saya menemukan solusi dari percakapan ini Bu ya. Jadi lalu saya juga menentukan langkah terus untuk berusaha menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak, menuntun murid-murid memiliki karakter yang lebih baik lagi, seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak Teddy sudah menemukan kesimpulan dari pembicaraan kita nih Ya yang ya awalnya Bu. Pak Teddy menghubungi saya, oh ini permasalahan Pak Teddy, Iya alhamdulillah betul. eh, sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan Pak Teddy apa yang direncanakan Pak Teddy dapat berjalan dengan lancar ya Pak Ya, Teddy. amin amin Ibu, amin. Iya, mungkin udah Pak Teddy ada lagi yang mau dibicarakan? Tidak ada Ibu, mungkin cukup itu aja Bu Meris. Tadi kalau ada nanti permasalahan, ya mudah-mudahan Bu Meris bisa menjadi partner ya pembicaraan saya Iya. gitu terhadap Bu Meris ya Bu. Iya Pak, amin. Menjadi Ya, mitra ya Pak. ya betul betul Bu, betul. Ya kalau begitu saya lanjut ke kelas lagi ya Pak. Iya Ibu, silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas Iya, saran dan sama-sama masukannya. Bapak. Terima kasih. Ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Selamat siang Bu Meris. selamat Assalamualaikum. selamat siang Pak Teddy. Waalaikumsalam. Ya, kenapa nih saya lihat kurang ceria gitu dan kurang bersemangat? Ini Bu Meris tidak seperti biasanya gitu. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada suatu permasalahan nih?
Iya nih Pak, memang sebenarnya saya sedikit ada masalah. Saya Ya. bingung harus mengutarakannya kemana Pak. Nah, kira-kira Pak Teddy ada waktu tidak untuk mengobrol sebentar mendengarkan permasalahan saya ini? Ya, insya Allah Bu Meris ada waktu. Kebetulan sedang jam istirahat gitu. Dan juga tidak ada lagi jadwal gitu untuk hari ini Bu Meris. Jadi jangan sungkan dan juga jangan ragu gitu Ibu Meris. Jadi saya pun juga tidak merasa terganggu kok Pak Bu. Jadi dari hal segi apa gitu Ibu? Iya, alhamdulillah. Terima Ya, kasih, Pak, sebelumnya. Jadi ya begini, sama-sama beberapa ya. hari ini saya ini merasa sering tidak nyaman. Pikiran Iya. saya itu tidak tenang gitu, Pak. Oh, iya iya. Jadi apa gitu Bu yang saya bisa bantu gitu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Ya dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Nah, saya berharap dari pembicaraan kita ini mempunyai eh, dapat menceritakan keluh kesah saya gitu, Pak. Oh iya 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 iya. Baik baik Bu. Kira-kira masih ada yang lain gitu Bu yang ingin Ibu dapatkan gitu dari percakapan atau obrolan hari ini? Iya, saya berharap akan mendapatkan solusi mengenai permasalahan ini. Oh iya iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu. Ya, amin. Amin, Amin ya. amin, amin ya robbal Jadi alamin. permasalahan seperti apa gitu, Bu? Coba I- diceritakan gitu. Iya, jadi begini, Pak. Belakangan ini saya itu mendapatkan pengaduan gitu dari siswa-siswa di kelas, dari murid saya bahwa mereka itu tidak nyaman berada di kelas karena ada salah satu siswa, Pak. Tahu Reni, Pak? Siswa kelas Ren 6 gitu, Pak. oh iya iya, Reni Reni, iya iya, tahu tahu gitu, Bu. Hmm, Iya. Jadi, bentar, Bu, untuk Reni, Reni yang kecil-kecil itu ya, Bu? Yang anaknya iya, Pak Burhan bukan? iya, iya betul, Pak. Oh, iya iya iya. Itu, Pak. Emangnya ada apa, Bu, dengan Reni begitu, Bu? Iya, jadi teman-temannya itu menjauhi dia, jadi tidak mau dalam kerja kelompok juga. Reni itu tidak diajak gitu, Pak. Mereka itu tidak mau bareng sama Reni. Jadi Reni itu duduknya pun suka sendiri tanpa temannya. Jadi Reni sendiri juga menjauh, tidak bersama teman-temannya. Kadang Reni juga tidak sering tidak sekolah gitu, Pak. Oh, iya, sering tidak masuk sekolah ya gitu, Bu? Mm-mm. Iya, Ibu kalau dari sikap anak yang seperti itu, apakah kira-kira ada hal yang melatar belakanginya gitu, Bu? Iya, setelah saya menanyakan kepada salah satu temannya gitu ya, Pak, saya panggil, "Kenapa sih mereka tidak mau bareng sama Reni?" Nah, ternyata Reni itu bau badan katanya, Pak. Tepatnya itu bau Iya. bau ketiak gitu, Pak. Jadi mereka tidak mau bareng sama Reni gitu. Jadi Reni itu kurang menjaga kesehatannya, Pak. Oh, jadi intinya anak-anak tidak ingin mendekatinya dari bau badan gitu ya, Bu? Iya, kan Oh, juga begitu ya, pengaruh Bu. pubertas juga ya, Pak. Jadi cepat berkeringat, cepat bau badan gitu, Pak. Oh, iya iya, Bu. Memang itu ya anak pada usia puber gitu, Bu, ya, rentan Mm-mm. untuk, bau badan seperti itu, apalagi kurang menjaga kebersihan badannya ya. Iya, Dan Pak. ya akan berdampak ya pada lingkungan dan dirinya. Kira-kira dari hal tersebut, Ibu menginginkan seorang pelajar itu yang seperti apa gitu, Bu? Iya, saya menginginkan seorang pelajar khususnya Reni ini dapat Mhm. diterima gitu Pak oleh teman-temannya. Juga Reni dapat merawat, menjaga kebersihan tubuhnya sehingga dia dapat diterima oleh teman-temannya, dapat belajar bersama. Karena hal ini kan berdampak juga ya buat Betul betul betul, pembelajaran ya. Reni gitu Pak. Reni tidak diterima oleh temannya, dijauhi oleh temannya. Nah, kemana-mana pun temannya juga tidak mau gitu bareng sama Mhm. Reni. Iya iya iya. Dari gitu, Bu, ya, dari hasil Ibu semua gitu ya, nah dari semua itu ya, kira-kira apa nih rencana apa yang akan Ibu lakukan kepada Reni yang dijauhi teman-temannya itu akibat bau badannya tersebut gitu, Bu? Iya, mungkin Pak ya rencana saya yang pertama, saya akan mengajak berdiskusi empat mata bersama Reni itu di ruang kantor mungkin pokoknya yang tidak ada teman-temannya gitu Pak.
yang tidak ada yang melihat lah. Jadi saya memanggil Reni, menasehatinya dan pertama saya akan memberikan apresiasi gitu Pak kepada Reni dengan perkataan seperti ini mungkin. Iya, iya. Reni, kamu itu cantik. Nah, apalagi kalau dapat merawat tubuhnya, bau badannya Betul. gitu ya. Nah, kemudian menyarankan Reni untuk memakai deodoran, terus Hmm. minum kunyit yang rajin, sehingga Reni juga tidak bau badan gitu, Pak. Oh, iya, iya. Kalau saya analisa gitu Bu ya, rencana Ibu itu sudah bagus ya, mengajak ngobrol dari pihak, Oh, Reni dan juga teman-temannya. Nah, kira-kira dari rencana yang Ibu utarakan ini kapan nih waktu dimulainya gitu? iya, mungkin harus secepatnya ya, Pak, karena ini juga berdampak ya pada pembelajaran gitu. Tidak hanya pada Reni saja, tetapi siswa di kelas semuanya gitu, Pak, ya berdampak itu tidak pembelajaran kurang kondusif gitu. Sehingga insya Allah lah besok harus dimulai rencana ini gitu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Baik, Bu, dari rencana aksi yang ingin Ibu lakukan dengan mengajak berbicara Reni dan memberikan teman-temannya untuk tidak menjauhi Reni lagi, dan Ibu berencana melakukan secepat mungkin. Kemudian, apakah ada rencana lain, Bu, yang lebih tepat untuk permasalahan Reni ini? Iya, mungkin gini Pak, untuk mempertegas atau Reni masih tetap tidak menjaga kebersihan badannya sehingga dijauhi oleh teman-temannya, saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya Reni untuk menyampaikan permasalahan Reni ini sehingga orang tuanya mau bekerja sama dengan pihak sekolah gitu ya Pak, Iya. untuk Reni itu menerapkan menjaga kebersihan di rumah gitu. Ya, baik, baik, Bu, ya. Nah, dari rencana baik Ibu itu target ya, target penerapan Reni dan teman-temannya untuk berubah itu, Ibu targetnya berapa lama gitu, Bu? Atau mulai dari rencana awal yang Ibu rencanakan gitu? Iya, sebenarnya sih ya Pak, jangan lama-lama karena ini sangat mengganggu tadi ya Pak kepada pembelajaran gitu ya, berdampak buruk juga pada Reni. Nah, saya inginkan itu 2 minggu inilah Reni Iya. dapat berubah secara lebih baik dan teman-temannya dapat menerima Reni gitu Pak. Ya, betul. Nah, mungkin itu sudah menjadi kebiasaan ya pada diri Reni dan tidak secepat itu mungkin Bu ya, untuk merubah suatu kebiasaan apa yang ada dalam diri Reni tersebut. Nah, di sini bagaimana nih kalau misalkan dalam jangka waktu 2 minggu gitu Bu ya, kalau jangka 2 minggu ini belum ada perubahan, ya perubahan, apakah ada waktu maksimal untuk perubahan itu dapat dilakukan gitu Bu? Iya, memang dalam merubah suatu pembiasaan itu sulit ya, Pak. Tetapi saya akan berusaha gitu, Pak, dengan mengingatkan Reni terus-menerus untuk menjaga, merawat kebersihan badannya. Mungkin waktu maksimal yang saya Ya. butuhkan itu 1 bulan itu Oh, sudah ya. harus terselesaikan gitu, Pak, permasalahan Reni ini gitu, Pak. Jadi dalam 1 bulan itu sudah harus ada perubahan pada Iya, diri iya, Reni iya. gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jika menurut Ibu seperti itu, apa ada komitmen yang akan Ibu jalankan gitu dalam mencapai target gitu ya 1 bulan sehingga Reni dapat berubah gitu? Ya, yang menjadi komitmen saya yaitu saya tidak akan putus asa gitu, Pak, untuk mengingatkan Reni, mengajak ngobrol Reni untuk Ya. merawat kesehatannya, untuk memakai deodoran, terus mandi, terus menggunakan pakaian yang menyerap keringat gitu ya. Saya tidak akan putus asa sehingga dalam waktu 1 bulan itu Reni dapat berubah gitu ya, Pak, dan Reni juga dapat diterima oleh teman-temannya. Iya, iya. Wah, itu sangat luar biasa, Bu. Itu ada suatu ide yang bagus ya, Bu, yang Ibu akan terapkan gitu ya. Dengan begitu teman-temannya juga tidak akan menjauhi Reni dan mereka akan melaksanakan KBM dengan nyaman dan tentunya, dengan gembira gitu, Bu, ya. Iya, Pak, betul. Eee, Iya, apakah Pak. gimana, Bu? Mhm. Ngomong-ngomong kita terasanya udah pembicaraan kita udah lama ya, Iya, Pak. betul, betul, Bu.
Betul sekali Bu ya, pembicaraan kita sangat asik itu Bu ya. Saking Iya, asiknya dari suatu waktu itu tidak terasa gitu Bu ya, iya tidak terasa. Pak. Nah dari awal gitu Bu ya, nah dari awal sampai akhir bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan pembicaraan dengan saya gitu Bu? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Teddy sudah berkenan ngobrol dengan saya. Sebenarnya ini menjadi perasaan yang saya cukup lega gitu Oh Pak iya ya. iya. Iya iya. Soalnya itu menjadi beban bagi saya dalam pembelajaran gitu Pak dan juga menjadi PR bagi saya karena guru-guru lain juga jadi bukan menyalahkan, jadi ke Iya. saya gitu semua, "Nih Oh Reni ini iya. bau," gitu. Jadi harus saya yang dapat merubah Mhm. Reni gitu. Nah, dari obrolan kita saya sangat lega gitu Pak, dapat Iya. menemukan solusi, dapat sharing bersama Bapak. Sudah ada rencana gitu untuk kedepannya dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Oh iya, ya. Alhamdulillah Bu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terlaksana dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, baik Ibu itu karena ini ya Bu ya, baik awalnya saya itu pengen lama gitu Bu ya, pengen Iya, lama dalam berdiskusi ataupun juga bukan berdiskusi ya, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Akan tetapi di sini Bu, ini waktu ya, waktu istirahat sudah mau habis ya Bu. iya Ya, betul Pak, kita saya mau ke juga kelas udah lagi nih Bu ya, iya ada udah kelas tidak juga terasa gitu saya Bu ya. juga Pak, di kelas Iya, 6 mau masuk lagi. Terima iya, kasih loh Pak Teddy sudah mau diajak ngobrol-ngobrol bareng saya gitu. iya, sama-sama Bu Meris. Iya, mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.